Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel YouTube saya. Pada kesempatan kali ini, saya akan membuat video presentasi tentang pengantar keuangan perusahaan untuk memenuhi ujian akhir semester Manajemen Keuangan 1. Untuk definisinya, manajemen keuangan sendiri adalah sebuah kegiatan yang merencanakan, mengatur, mengarahkan, dan mengawasi aktivitas finansial seperti pengadaan dan pemanfaatan dana perusahaan. Manajemen keuangan juga berarti menerapkan prinsip manajemen umum terhadap sumber daya keuangan perusahaan. Walau sekilas terdengar sepele, tapi kata manajemen keuangan ternyata masih tabu dipahami banyak orang. Padahal, manajemen keuangan adalah salah satu elemen penting dalam kehidupan, terutama untuk berbisnis. Bagi sebuah perusahaan, keuangan diibaratkan seperti pondasi penting dan harus dikelola dengan baik. Karena jika tidak, keuangan perusahaan akan berantakan dan menghentikan aktivitas perusahaan. Oleh sebab itu, perusahaan membutuhkan divisi atau tim khusus untuk mengurus keuangan. Nah, biasanya bagian ini disebut dengan manajemen keuangan. Jadi, manajemen keuangan sendiri adalah sebuah kegiatan yang meliputi perencanaan, pengelolaan, penyimpanan, hingga pengendalian dana serta aset perusahaan. Pengelolaan keuangan harus dihandle dengan perencanaan yang matang agar tidak menimbulkan masalah di kemudian hari. Manajemen keuangan penting untuk bisnis. Mengapa? Karena yang pertama, untuk mengetahui pengeluaran modal. Dengan manajemen keuangan yang baik, Anda akan mengetahui saat melakukan pembelian aset yang menghasilkan pendapatan. Lalu alasan yang kedua yaitu mengelola kas operasional. Dengan mengelola arus kas dengan baik, maka Anda akan selalu memiliki cukup kas untuk membayar sewa, utility, telepon, asuransi, gaji karyawan, dan persediaan. Untuk itu, Anda harus melihat ke depan dan melihat kapan umur piutang bisnis jatuh tempo. Lalu alasan yang ketiga yaitu menurunkan biaya. Salah satu tanggung jawab manajemen keuangan adalah menjaga biaya serendah mungkin agar Anda dapat meminta vendor untuk harga yang lebih rendah, mengurangi jumlah karyawan, mengurangi penggunaan listrik, atau membeli persediaan secara massal. Jika tidak memantau dan mengelola biaya, maka nanti biaya perusahaan yang Anda punya itu akan membengkak. Lalu alasan yang keempat yaitu membantu perencanaan pajak. Tugas pengelolaan manajemen keuangan meliputi perencanaan untuk pajak. Proses perencanaan pajak ini tentu dapat membantu perusahaan dalam pembuatan estimasi perpajakan sehingga Anda dapat mengalokasikan dana lebih untuk melakukan kewajiban pembayaran pajak. Lalu kegiatan utama manajemen keuangan perusahaan yaitu mendapatkan dana perusahaan, membiayai kegiatan utama operasional perusahaan, investasi atau pengembangan usaha, dan mengelola aset. Lalu, fungsi penting manajemen keuangan bagi perusahaan ada 5. Yang pertama yaitu planning. Planning atau perencanaan adalah fungsi pertama dari manajemen keuangan. Fungsi pertama ini mengatur beberapa hal diantaranya yaitu uang kas, merencanakan arus kas perusahaan, dan menghitung laba rugi. Lalu, yang kedua ada budgeting atau anggaran dana, atau juga bisa disebut dengan budgeting adalah kegiatan penting yang harus dilakukan untuk keperluan perusahaan. Biasanya, alokasi dana ini dilakukan seminimal mungkin dengan anggaran dana yang ada. Lalu yang ketiga ada controlling atau pengelolaan atau evaluasi terhadap keuangan perusahaan, yaitu selanjutnya dalam manajemen keuangan, kehadiran evaluasi dibutuhkan untuk memperbaiki sistem keuangan perusahaan. Lalu yang keempat ada auditing atau pemeriksaan. Selain evaluasi, manajemen keuangan juga berfungsi untuk auditing atau pemeriksaan agar perusahaan tidak terjadi penyimpangan. Pemeriksaan keuangan ini harus sesuai dengan kaidah akuntansi tentunya. Lalu yang terakhir ada reporting yang berfungsi untuk laporan keuangan dilakukan secara terbuka dan transparan. Nah, laporan keuangan ini bertujuan untuk memberikan informasi tentang kondisi keuangan perusahaan. Lalu selanjutnya kami akan menjelaskan tentang tujuan manajemen keuangan yang harus diketahui. Yang pertama ada menjaga arus kas perusahaan, yang kedua memaksimalkan keuangan perusahaan, mempersiapkan struktur modal, dan yang keempat mengoptimalkan kelangsungan perusahaan. Prinsip manajemen keuangan yang harus diterapkan. Yang pertama ada akuntabilitas, yaitu kewajiban moral yang penting dalam perusahaan. Artinya, manajer keuangan dalam perusahaan harus bisa mempertanggungjawabkan tugasnya dalam mengelola keuangan perusahaan.
Yang kedua, ada konsistensi. Jika sistem keuangan dalam perusahaan tergolong stabil, maka perusahaan harus menerapkan sistem tersebut secara konsisten. Yang ketiga, ada transparansi. Transparan atau terbuka adalah prinsip penting dalam mengelola keuangan. Agar prinsip ini berjalan dengan benar, biasanya perusahaan akan menyediakan informasi tentang aktivitas keuangan perusahaan kepada setiap manajer yang berkepentingan. Nah, baik, mungkin untuk kali ini dari pengantar keuangan perusahaan sendiri hanya ini yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya jika ada salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan see you to the next video. Thank you for watching. Bye bye.